Nah, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana sih traveling walau kita masih mahasiswa dengan budget terbatas. Ini aku share berdasarkan pengalaman aku pribadi. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah trip di daerah sekitar kita saja. Karena dengan begitu kita bisa menghemat kos. Jadi kan kita trip ke sana tidak banyak, kita menghabiskan uang dan waktu juga kita bisa atur, nggak harus berhari-hari kayak gitu. Nah, jika ingin trip ke luar kota, ke tempat-tempat yang jauh, nah masuk ke tips yang kedua nih, yakni adalah prepare waktu. Karena kita sebagai mahasiswa kita tahu sendiri kan bahwa waktu kuliah kita itu padat dan sebagainya. Kita juga punya tugas-tugas. Jadi kuliah itu bagi aku sih tetap nomor satu. Jadi kita plan trip adalah ketika mungkin hari libur atau weekend dan sebagainya. Kita prepare, kita planningkan waktu itu gitu. Nah, setelah kita planningkan waktunya, yang selanjutnya adalah kita planning untuk budget kita. Karena kita sebagai mahasiswa mungkin hanya dikasih jajan 500 sampai 1 juta aja per bulan. Kalau aku dulu sih dia hanya dikasih 500.000 per bulan. Namun aku juga kerja paruh waktu dan dapat 300.000 gitu per bulan. Jadi uang yang aku punya itu sekitar 800.000. Jadi 500.000-nya aku pakai untuk keperluan pribadi aku dan 300.000-nya aku pakai buat jalan-jalan gitu. Jadi uang yang dikirim orang tua bener-bener untuk hidup aku ketika kuliah. Sementara uang aku sendiri 300.000 aku pakai buat jalan-jalan. Itu lumayan sih 300.000 memang. Aku dulu dari Malang nih, pengen ke Jogja. Budget apa saja yang harus diplanningin ini nih. Yang pertama adalah transportasi. Karena ini adalah yang sejujurnya nanti akan makan paling banyak duit kita loh. Karena Malang ke Jogja lumayan jauh. Jadi pilihlah transportasi yang murah. Kalau aku dulu menggunakan kereta api, pernah juga menggunakan bus. Jadi lumayan murah gitu. Nah, yang kedua yang akan ngabisin banyak duit adalah di tempat menginap. Nah, aku saranin banget nih untuk yang minat Jogja adalah cari info penginapan murah atau cobalah hostel. Biasanya hostel itu berkisar antara 50.000 sampai 100.000. Di Jogja lumayan banyak hostel-hostel yang kita bisa coba untuk traveling dengan budget yang murah. Nah, selanjutnya adalah biaya yang akan kita keluarkan adalah kos kita ke tempat wisata gitu. Nah, agar murah untuk planning kita nih, usahakan tidak traveling sendiri dulu nih. Cobalah untuk berdua atau bertiga, berempat. Jadi kita bisa share cost. Kita bisa berbagi biaya. Misalnya kalau kita ke Jogja di sana sewa motor. Kalau misalnya motor bayar sendiri kan lumayan tuh. Ketika kita berdua kita bisa share cost nih, dibagi. Misal sewa motor tuh 50.000, jadi bagi dua jadinya 25.000 gitu per orang kan. Kalau hostel sih emang kita harus bayar masing-masing ya, karena dia hitungnya itu berdasarkan bed. Kalau memang pengen stay di homestay atau hotel, kita bisa bagi dua tuh tripnya. Dan jangan sungkan buat tanya-tanya ke orang sekitar, misalnya di mana tempat makan yang murah. Karena bisa jadi ya, kalau kita belum biasa gitu, kadang kita dianggap sebagai orang asing gitu, kita juga suka di trik gitulah buat bayar lebih. Jadi usahakan ketika masuk tempat wisata atau mencoba makan, usahakan untuk selalu tanya harganya ya, karena mungkin kita punya uang yang yang terbatas gitulah. Nah, tips selanjutnya yang ingin aku share untuk kalian yang para mahasiswa yang pengen trip adalah dengan ikut open trip. Open trip itu apa sih? Jadi open trip itu adalah kita ikut trip bersama orang lain. Misalnya kalau kita pengen ke Bromo ya, dengan trip sendiri gitu menggunakan jeep, kita bisa merogoh kocek 1 juta sampai 1.200.000 ya kalau kita trip sendiri. Tapi dengan kita ikut open trip itu bisa menekan harga dari cuma 250.000 sampai 300.000 doang per orang gitu, dan kita juga udah dapat fasilitas lengkap, udah dapat kendaraan, dan dijemput juga dari kosan kita gitu. Itu beberapa fasilitas yang ditawarkan open trip. Jadi aku saranin banget untuk kalian para mahasiswa yang pengen nyoba trip itu, coba cari open trip. Itu bisa hemat kos dan juga kita biasanya juga bakal dapat pelayanan yang bagus gitu. Nah, itu aja sih beberapa tips dari aku untuk kalian para mahasiswa yang ingin memulai trip ini berdasarkan pengalaman aku pribadi banget. Jadi yang pertama tadi adalah coba dulu untuk trip di area sekitar. Dan yang kedua adalah prepare waktu tentunya. Waktu itu penting banget, jangan sampai nanti bentrok sama jadwal kuliah, karena kuliah adalah tetap nomor satu. Oke? Selanjutnya adalah planning budget. Tadi aku udah sampaikan bahwa budget yang kita keluarin terutama di
akomodasi kita, transportasi itu yang nanti bakal banyak makan habis kita ya. Jadi harus planning banget yang itu gitu. Selanjutnya adalah jangan trip sendiri, aku saranin buat berdua lah minimal gitu, karena kita bisa share cost. Dan terakhir adalah ikut open trip. Nah itu saja tips dari aku, semoga bermanfaat dan kalian udah jadi mahasiswa itu usahakan bisa explore gitu, karena nanti kalau aku pengalaman pribadi ketika aku udah kerja aku juga udah punya banyak waktu untuk explore. Jadi ketika masih mahasiswa masih punya banyak waktu kosong dan sebagainya, itu manfaatkan. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat.